Sliver merupakan lagu Nirvana yang dirilis kali pertama pada tahun 1990 sebagai single non-album lewat label rekaman independen Sub Pop. Lagu Sliver kemudian dikemas ulang pada Desember 1992 sebagai salah satu lagu andalan untuk kompilasi Incesticide setelah Nirvana mapan namun problematik dalam naungan label Digici Record. Secara harfiah, kata Sliver merujuk pada arti sebatang kara. Dan memang, frasa-frasa yang dijahit oleh Kurt Cobain menjadi lirik lagu Sliver menggambarkan kesedihan yang dirasakan Kurt Cobain pas kecil kala ia harus batang kara sendiri ditinggal pergi orang tuanya berkencan. Mari kita ulas selengkapnya lagu Sliver dalam kajian lirik. Pada 11 Juli 1990, Tad, salah satu band yang menaungi label Sub Pop, sedang punya hajat rekaman di Reciprocal Recording Seattle. Di sela istirahatnya, mereka mendapat telepon dari Kurt Cobain yang bermaksud numpang pinjam studio untuk merekam lagu. Tak lama kemudian, Kurt Cobain, Chris Novoselic, serta drummer baru Nirvana yang dibond dari Matt Honey untuk menggantikan Chad Channing, yakni Dan Peters, datang ke Reciprocal Recording lantas mensabotase studio tersebut. Riff-riff serta lirik untuk lagu Sliver ditulis secara spontan pada saat latihan berlangsung. Dan setelah merasa yakin dengan melangsungkan jamming season, Nirvana kemudian coba merekam instrumen lagu tersebut. Selang beberapa hari, Kurt Cobain kemudian menimpali instrumen yang sudah jadi dengan vokal paraunya sekaligus sekalian menyempurnakannya dengan dimixing oleh Jack Endino. Singkat cerita, lagu Sliver kemudian dirilis oleh Sub Pop pada tahun 1990 sebagai sebuah single. Lalu lagu Sliver dibawakan secara live untuk kali pertama pada 22 September 1990 ketika Nirvana mentas di Motorsport International Garage kota Seattle. Dan panggung ini menjadi satu-satunya penampilan live Nirvana bersama Dan Peters. Video klip Sliver pada detik awal menampilkan sosok bayi perempuan yang diketahui merupakan putri semata wayangnya Kurt Cobain, yakni Mbak Frances bin Cobain. Dalam video tersebut, Frances terlihat menari enggan mengikuti dentuman irama bass yang dipetot oleh Chris Novoselic. Frances sebenarnya tidak menari atas kemauannya sendiri, sebab di belakang Frances, tepatnya di balik karton berwarna coklat itu, ada Kurt Cobain yang memegang dan menggerakkan tubuh kecil anaknya untuk menari-nari. Setelah ritme musik mulai menghentak, barulah frame beralih ke jamming session personil Nirvana di dalam sebuah garasi yang telah didekorasi dengan aneka poster, mainan medis, serta berbagai artefak yang dikumpulkan oleh Kurt Cobain. Selayaknya penampilan live Nirvana, ujung video klip ini juga chaos dan destruktif. Apa yang tersaji di ending video klip tampaknya berhasil merepresentasikan betapa emosionalnya Kurt Cobain sebagaimana kisah yang ia selundupkan dalam lirik Sliver. Hampir semua lagu Nirvana ditulis oleh Kurt Cobain dengan lirik yang seringkali mengaburkan maknanya. Dalam artian, Kurt Cobain tidak secara konfrontatif dan terus terang menyajikan isi perasaannya lewat lagu-lagu Nirvana. Kurt Cobain lebih senang dan sering memakai metafora untuk menyampaikan keresahan personalnya. Kalau meminjam istilahnya Pak Sapardi, lagu yang ditulis Kurt Cobain itu bilangnya begini, maksudnya begitu. Namun, lain hal dengan lagu berjudul Sliver. Bisa dibilang, lagu Sliver merupakan lagu Nirvana dengan lirik yang paling literal. Hanya dengan membaca liriknya, kita bisa dengan mudah mencerna apa yang ingin disampaikan oleh Kurt Cobain. Sekalipun mudah dicerna, bukan berarti maknanya sedangkal seperti yang tertera. Di dalamnya ada kedalaman tersendiri jika kita mau menyelami. Menyinggung soal lirik lagu Sliver, Kurt Cobain sendiri bilang bahwa lirik ini ditulis karena ia pengen bikin lagu pop yang paling konyol. Ia pengen bereksperimen, coba keluar dari zona nyamannya yang selalu menulis lirik-lirik lagu yang suram. Dan jika mengingat gimana kegilaan Nirvana pas lagi live, agaknya memang terkesan konyol jika mereka bikin lagu yang menceritakan ngambek dan tantrumnya anak kecil. Ceritanya, saat itu ibu dan bapaknya Kurt Cobain hendak pergi berdua menghadiri sebuah pertunjukan. Entah pertunjukan musik, panggung teater, pameran seni, atau mungkin sekedar nonton film di 21.
Apapun itu, yang jelas mereka lagi pengen menghabiskan waktu berduaan aja, nostalgia masa-masa pacaran. Mereka menitipkan Kurt Cobain pada nenek dan kakeknya. Sebagaimana umumnya anak kecil mengetahui bakalan ditinggal kedua orang tuanya, Kurt Cobain merasa jengkel. Mungkin sambil menangis, Kurt Cobain merengek meminta jangan ditinggal sendiri. Namun rengekan Kurt Cobain tidak dihiraukan. Orang tuanya tetap pergi berkencan. Belum nyerah, Kurt Cobain merengek pada neneknya. Ia minta diantarkan pulang ke rumah. Tapi ya mana tega seorang nenek membiarkan cucunya sendirian di rumah sementara orang tuanya sedang pergi berkencan. Jadilah Kurt Cobain tetap di rumah kakek dan neneknya. Dan ini membuat Kurt Cobain kecil tak henti-hentinya menangis. Sang kakek kemudian berinisiatif biar Kurt Cobain gak nangis lagi. Disuruhlah si kecil itu untuk bermain sepeda di luar rumah. Dan dengan riang gembira ia mengayuh sepedanya. Namun sialnya ia jatuh dari sepeda hingga mengakibatkan ibu jarinya terluka. Dan lagi-lagi yang dilakukan bocah tersebut hanyalah menangis. Malam harinya kakek dan neneknya menyajikan menu makanan berupa rebusan kentang di meja makan. Kurt Cobain yang masih merajuk gak berselera untuk memakannya. Neneknya pengertian dibelikannya es krim untuk menghibur si kecil yang lagi murung. Kurt Cobain memakan es krimnya sembari menonton televisi hingga ia ngantuk dan ketiduran. Bangun-bangun, Kurt Cobain sudah berada dalam dekapan ibunya. Saat Kurt Cobain jatuh dari sepeda, memang jemarinya berdarah dan terluka. Tapi luka seperti itu sifatnya short term. Tinggal diobatin pakai betadine, nanti juga sembuh. Lain hal dengan ditinggal sendirian sementara orang tuanya pergi berkencan. Mungkin dampaknya menyebabkan luka berkepanjangan yang lama sembuhnya, alias long term. Lirik Sliver memang terkesan sekedar menampilkan secuil kisah yang sangat ordinary. Apa yang dialami Kurt Cobain barangkali kita semua nyaris pernah mengalaminya juga. Namun kesan remeh-temeh itu seketika kabur saat kita mengkaitkannya dengan depresi yang diterita sang rockstar. Bukan malahan terdengar konyol, melainkan gelap dan suramnya cenderung mendominasi. Dan barangkali, jangan-jangan yang diceritakan Kurt Cobain di lagu Sliver juga bukan secara literal bermaksud bilang dia ngambek karena ditinggal orang tuanya pergi malam mingguan. Tapi yang beliau maksudkan adalah serangkaian peristiwa sepele dimulai dari orang tuanya pergi, lalu dititipin ke kakek dan neneknya, jatuh dari sepeda, makan es krim dan bangun-bangun udah dalam dekapan peluk ibunya. Itu semua adalah hal-hal yang tak terulang semenjak orang tuanya bercerai dan sosok anak kecil di dalam dirinya Kurt Cobain sangat merindukan momen-momen itu.